Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kami menemukan beberapa fakta mengenai teh. Teh merupakan barang substitusi dari kopi. Jika harga kopi naik, maka permintaan teh akan meningkat. Teh juga masuk ke Indonesia lebih dahulu dibanding kopi. Teh masuk ke Indonesia pada tahun 1684, sedangkan kopi di bawah VOC masuk ke Indonesia pada tahun 1696. Teh dan kopi memiliki manfaat yang sama, tapi kopi lebih tinggi kafeinnya dibanding teh. Teh juga menjadi kegemaran masyarakat Pulau Jawa, tetapi konsumsi teh di luar Pulau Jawa sangat sedikit. Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta penduduk tidak membuat konsumsi teh dalam negeri meningkat. Ini berbanding terbalik dengan konsumsi teh dunia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari grafik di atas tentang volume perdagangan teh dunia dalam satuan juta ton. Terlihat dari tahun 2010 hingga 2023, volume permintaan teh terus meningkat. Dan pasar teh global ini udah bernilai hampir 200 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi lebih dari 318 miliar dolar pada tahun 2025. Teh ini memiliki sejarah yang panjang dan populer di seluruh dunia. Diperkirakan awal mula teh itu berasal dari Cina. Dari catatan penggunaannya sejak abad ketiga Masehi. Awalnya digunakan sebagai minuman obat, lalu minumannya dipopulerkan untuk penggunaan rekreasi selama dinasti Tang, lalu menyebar ke negara-negara Asia lainnya. Setelah pedagang Eropa membawa daunnya ke Eropa, teh pun pada abad ke-16 mulai populer hingga menyebar di barat. Jika dilihat dari jenis konsumsinya, industri teh masih didominasi oleh penjualan out of home atau OOH dibanding dengan at home atau AH. Penjualan OOH ini meliputi produk olahan teh yang dinikmati di luar rumah seperti di kafe ataupun produk siap saji di supermarket. Pada 2018, kategori ini berkontribusi sebesar 63,57 miliar dolar Amerika Serikat atau 52,1% dari total pendapatan industri teh global. Namun, proporsi pendapatan dari penjualan produk teh AH di kemudian hari diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan. Pada 2023, penjualan produk yang termasuk kategori ini akan meningkat hingga angka 49% atau sekitar 88,5 miliar dolar Amerika Serikat dari total 128,2 miliar dolar Amerika Serikat pendapatan industri teh global. Tren serupa juga tampak dalam hal volume perdagangan teh dunia yang berada di angka 2,71 juta ton pada 2010. Lalu mengalami peningkatan signifikan hingga menyentuh angka 4 juta ton di tahun 2018. Angka ini diprediksi akan terus tumbuh hingga mencapai 4,2 ton pada tahun 2023 nanti. Dalam hal produksi, sejak 2010, Cina memang jagonya dalam menjadi produsen teh terbesar di dunia. Menurut laporan dari FAO atau Food and Agriculture Organization, total area yang ditanami teh di Cina meningkat dari 1,97 juta hektar pada 2010 dan bertambah menjadi
2,96 juta hektar pada tahun 2016. Dengan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 3,5%, pertumbuhan areal pertanian ini pun sukses memompa produksi teh di Cina. Pada 2016 mencapai 2,44 juta ton. Saat produksi meningkat, nilai pertanian teh Cina juga meningkat. Pada 2016, nilai pertanian teh Cina sebesar 170,2 miliar yuan atau meningkat 12,4% dibanding tahun 2015. Meski demikian, dalam rentan waktu 2007 hingga 2016 terdapat beberapa negara yang memiliki pasar yang tidak terlalu besar tapi memiliki pertumbuhan industri teh yang jauh melebihi negara lainnya. Beberapa negara tersebut ialah Rwanda, Malawi, dan Uganda yang memiliki rata-rata pertumbuhan tahun pasar teh nasional sebesar 26,8% oleh Rwanda, lalu 19,8% oleh Malawi, dan 16,5% oleh Uganda. Untuk dapat bersaing dengan negara lainnya yang telah mendominasi industri teh global, Indonesia harus cermat dalam membaca perkembangan tren pasar teh dunia. Salah satu contohnya adalah peralihan dari mereka yang membeli teh tanpa kemasan menjadi teh kemasan, bahkan dengan kantong khusus. Mengingat semakin lama orang-orang lebih menyukai instan dibandingnya bersusah payah. Tren ini pun berhasil ditangkap oleh para pelaku industri teh di negara India. Salah satu contohnya adalah perusahaan Tea Box dari India. Dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, perusahaan rintisan ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 210 miliar rupiah. Bahkan perusahaan ini berhasil melebarkan sayap bisnisnya ke Asia Tenggara. Konsumsi teh domestik cenderung stagnan. Tingkat konsumsi teh dunia terus meningkat, berbeda dengan Indonesia yang cenderung stagnan, tidak naik dan tidak turun. Rata-rata konsumsi teh Indonesia sekitar 350 gram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi teh dunia sebesar 700 hingga 800 gram per kapita. Bisa dilihat pada grafik di samping. Berikut adalah konsumsi teh Indonesia pada tahun 2013 hingga 2018. Pada 2013, konsumsi teh Indonesia berkisar pada 75.000 ton per tahun. 2014 juga sama, tidak ada peningkatan sebanyak 75.000 ton per tahun. Namun pada 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan. Pada 2015 sebanyak 85.000 ton per tahun dan 2016 sebanyak 110.000 ton per tahun. Ini merupakan tahun tertinggi di antara grafik. Dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan. 2017 konsumsi teh Indonesia hanya 100.000 ton per tahun, dan pada 2018 mengalami peningkatan kembali sebanyak 5.000 ton, jadi 105.000 ton per tahun. Beberapa kendala pemasaran dan distribusi. Kualitas teh. Sulitnya mengenalkan teh dengan kualitas terbaik kepada masyarakat. Kebanyakan perusahaan produk olahan teh mengimpor teh dari luar negeri dengan kualitas yang rendah untuk meminimalisir biaya produksi. Infrastruktur jalan juga itu sangat berpengaruh dalam distribusi teh. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat distribusi teh ke daerah yang jauh dari perkotaan seperti pedesaan ataupun pelosok. Dapat dilihat survei yang dilakukan Litbang Kompas melalui telepon seluler kepada 516 responden yang dipilih secara acak dari 17 kota besar di Indonesia pada 13 hingga 14 Juni 2019. Ada dua pertanyaan yang dilakukan. Yang pertama, pamor teh akan meningkat menjadi gaya hidup seperti kedai kopi? Apakah mereka menjawab demikian? 64% menjawab iya, teh dapat meningkat pamornya seperti kedai kopi. 26% menjawab tidak dan 10% menjawab tidak tahu. Lalu ada
Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan pamor teh? 24,8% menyatakan meningkatkan inovasi produk teh. Yang lainnya meningkatkan budaya minum teh sebanyak 22,5%, meningkatkan kesejahteraan petani sebanyak 22,5%, meningkatkan konsumsi teh buatan negeri sebanyak 17,2%, dan meningkatkan branding teh sebanyak 6,6%. Sisanya sebanyak 60,4% menjawab tidak tahu. Lalu ada survei yang dilakukan oleh Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor membuktikan bahwa sebagian besar responden putra 66,7% dan sebagian besar responden putri 64,7% mengkonsumsi teh dengan frekuensi jarang 1 atau 3 kali per minggu. Sedangkan rata-rata konsumsi teh pada responden tersebut adalah 3 hingga 4 kali per minggu. Lebih dari separuh yang tabel 10, lebih dari separuh responden putra sebanyak 65% maupun responden putri sebanyak 66,7% mengkonsumsi teh kurang dari 1,93 gram per hari. Dengan rata-rata konsumsi teh yaitu 1,2 kurang lebih 1 gram per hari atau sekitar 150 ml seduhan teh. Halo, saya Riko Alfiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan luas area dan produksi perkebunan teh Indonesia berdasarkan data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2018. Menurut status pengusahaannya, penurunan luas areal dan produksi terbesar terjadi pada lahan perkebunan besar negara atau PBN, yaitu berturut-turut sebesar 1,55% dan 6,56% per tahunnya. Diikuti perkebunan besar swasta sebesar 0,39% dan 1,78% per tahunnya. Dan yang terakhir adalah perkebunan rakyat, yaitu sebesar 0,26% dan 1,43%. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat jumlah produksi dalam ton dan luas area dalam hektar untuk perkebunan besar negara, swasta, maupun perkebunan rakyat. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa untuk perkebunan besar negara mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2014 ke tahun 2015. Lalu mengalami sedikit peningkatan di 2016 dan 2017. Lalu untuk tahun 2018 cukup stabil, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk perkebunan besar swasta bisa dibilang tidak ada perubahan, hampir tidak ada perubahan ya, hanya cukup sedikit saja. Begitu juga untuk perkebunan rakyat. Bisa dilihat grafiknya itu tidak naik turun cukup banyak, hanya sedikit saja, hampir lurus. Baik, itu saja untuk perkembangan produksi dan area perkebunan teh di Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan kebijakan dan regulasi pemerintah mengenai industri teh di Indonesia. Yang pertama adalah ada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Peraturan tersebut berisi tentang pedoman teknis budidaya teh yang baik. Jadi untuk industri teh harus mengikuti pedoman yang dibuat oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia
Pasal 39 sampai 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Peraturan tersebut berisi lengkap tentang mengatur tentang usaha perkebunan di Indonesia. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 72 sampai 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Ini sebenarnya undang-undang lanjutan dari yang tadi, tetapi yang ini berisi tentang peraturan-peraturan untuk pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan. Baiklah, langsung saja saya Anissa Firly Rajmartiani. Kita masuk kepada pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai market share industri produk teh di Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2021 saat ini. Dapat kalian lihat pada tabel di atas. Pada tahun 2018, industri teh daun bermerek Teh Poci mencapai penjualan tertinggi, yaitu 22,1% dibandingkan dengan produk teh daun yang merek lain. Karena Teh Poci memiliki keunggulan tersendiri pada tahun 2018 tersebut, mungkin saja dari variannya atau yang lainnya. Dan pada tahun berikutnya, yaitu 2019, penjualan produk teh daun merek Teh Poci menurun jadi 13,9%. Dan yang mencapai kepada penjualan tertinggi pada tahun 2019 ini dibandingkan dengan merek-merek lainnya, yaitu merek teh cap botol yang mencapai 30,4%. Karena adanya inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan suatu produk tersebut, dan pada tahun 2020 maupun 2021 teh daun merek teh cap botol ini tetap menjadi produk teh yang penjualannya paling tinggi di Indonesia dan masih tetap bertahan dibandingkan dengan merek-merek lain. Akan tetapi, kuantitas penjualannya saja yang menurun pada tahun berikutnya. Yang tadinya 30,4% pada tahun 2019 menjadi 26,8% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 25,2% sampai saat ini. Juga teh pada kemasan siap minum sejak tahun 2018 hingga 2021 saat ini, teh pucuk harum tetap menjadi produk teh yang mencapai penjualan tertinggi di setiap tahunnya dibandingkan dengan merek-merek teh siap minum lainnya. Walaupun terkadang naik turun kuantitas penjualannya, tetapi tetap menjadi penjualan paling tinggi tiap tahunnya. Seperti yang dapat kalian lihat pada tabel di atas, pada tahun 2018 mencapai 32,3%. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat kenaikan, yaitu menjadi 35,2%, dan di tahun selanjutnya yaitu 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 34,7%. Pada tahun 2021 sampai saat ini mengalami kenaikan yang sangat pesat, yaitu menjadi 36,8%. Saya Cindy Maulida. Di sini saya akan menjelaskan merek SNI Teh. Beberapa merek teh yang telah menerapkan standar nasional Indonesia, yaitu yang pertama ada Teh Bendera yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro dengan nomor SNI 3836/2013. Yang kedua ada Teh Botol Sosro yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro dengan nomor SNI 3143/2011. Yang ketiga ada Teh Celup Sariwangi yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia dengan nomor SNI 01/1989/2002. Dan yang terakhir ada Teh Hijau Bubuk yang diproduksi oleh PT Raja Wali dengan nomor SNI
4453-1989. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persaingan harga teh. Yang pertama ada perusahaan PT Sinar Sosro yang memproduksi teh bendera dengan harga eceran Rp1.500 dan harga perdusnya yaitu Rp6.000. Yang kedua ada perusahaan PT Sinar Sosro yang memproduksi teh botol Sosro dengan harga eceran Rp4.000 dan harga perdusnya yaitu Rp63.000. Yang ketiga ada perusahaan PT Unilever Indonesia yang memproduksi teh celup Sariwangi dengan harga eceran Rp1.000 dan harga perdusnya yaitu Rp11.000. Yang terakhir ada PT Perusahaan Raja Wali yang memproduksi teh hijau bubuk dengan harga eceran Rp12.000 dan harga perdusnya yaitu Rp93.000.